Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dek Dwi Putra dengan NIM 23150510004 dari PTI kelas 4B. Nah, di sini saya mau mendemokan dari hasil mini image editor yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuatkan 12 fitur. Itu kita masukkan itu dahulu. Itu image negatif, brightness, logarithmic, image blend, power glow, 90 clockwise, 180, 90 unclockwise, flip vertikal, horizontal, zoom in, dan zoom out, dan untuk ada beberapa juga yang saya gunain slider juga. Ini ada tambahan button reset dan exit. Nah, langsung saja kita ke sintaksnya. Ini untuk button dari reset dan exit itu berada pada Mac Viewer, yaitu dimana sini untuk buttonnya Mac Reset dan Exit. Oke, untuk exitnya itu kondisinya di sini if even sama dengan exit or even sama dengan win close atau window halaman itu ditutup. Oke, itu untuk exitnya, dan untuk resetnya di sini untuk sintaknya di sini image output sama dengan image input. Itu jadi dia dikembalikan dengan image input yang diberikan kembali gitu. Nah, selanjutnya saya rasa sintak yang penting itu di processing list. Itu di sini karena semua fitur yang digunakan untuk pemrosesan dari image itu ada di sini. Jadi kita bahas dari image negatif dahulu. Itu ada mengecek apakah cool depth bukan 24, artinya bukan RGB, yang akan diubah dahulu atau dikonversi dahulu menjadi RGB supaya bisa diakses pixel warnanya. Nah, selanjutnya dia akan membuat gambar kosong di dalam image output dan ukuran yang sama seperti image input. Nah, dan dengan mode RGB. Nah, selanjutnya mendapatkan akses ke pixel gambar output di sini. Oke, selanjutnya melakukan iterasi untuk setiap pixel. Ada for i in range image output size 0, dan for j in range image output size 1. Nah, sini mengambil nilai RGB dari pixel pada posisi I dan J dari gambar input, dan menghitung nilai inverse dari masing-masing warna dengan cara 255 dikurangi R, 255 dikurangi G, 255 dikurangi B. Nah, setelah semua pixel sudah selesai, sudah dioperasikan di sini, dia akan dikonversikan di bagian ini. Nah, jika cool depth-nya 1 sama dengan 1, akan berubah menjadi biner atau berwarna hitam putih. Dan jika dia cool depth-nya menjadi 8, akan berubah menjadi grayscale atau abu-abu. Nah, jika cool depth-nya tidak terjadi apa-apa atau tidak memenuhi dari kondisi dua tersebut di atas, akan tetap dibiarkan menjadi RGB. Nah, selanjutnya dia akan dikembalikan gambar hasil dari manipulasi negatif tersebut di image output. Oke, kita lihat di sini, kita tambahkan gambar untuk image negatif. Nah, di sini sudah berubah, tidak sama dengan gambar aslinya, dan
Selanjutnya kita reset juga. Ada image brightness. Image brightness ini menambah kecerahan dari gambar. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan image full depth sama. Jika menggambarkan RGB, dia akan perlu dikonversi untuk menjadi RGB. Nah, selanjutnya dia membuat gambar kosong yang sama dengan image inputnya. Selanjutnya diakses pixel untuk gambar outputnya. Nah, selanjutnya ada melakukan interaksi ke semua pixel dari sini. For I in range image output size 0 dan for J in range image output size 1. Selanjutnya setiap nilai warna dikalikan faktor agar tidak error. Nah, dikalikan faktor ini fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan kecerahan dari gambar tersebut. Nah, faktor itu yang berada di slider di sini. Ini slidernya. Faktor yang saya gunakan itu nilainya float. Oke, selanjutnya dari hasil dibatasi dari 0, itu maksimalnya 0 dan minimalnya 255. Oke, nah nilai ini dibatasi karena agar tidak error juga untuk gambarnya. Selanjutnya dia menulis hasil ke pixel gambar output. Nah, itu di sini dengan nilai yang baru tersebut. Nah, setelah semua pixel diatur, gambar dikonversi ke mode yang sesuai dengan cool depth-nya. Jika 1 ya ke binary atau hitam putih, jika 8 dia ke grayscale atau abu-abu, jika tidak ada atau masih tetap dibiarkan menjadi RGB. Nah, dikembalikan gambar hasilnya ke image output. Nah, kita tes untuk image brightness karena default value saya 1.0 jadi tidak ada perubahan. Nah, saya coba naikkan ke 2.0. Oke, sini sudah cerah. Untuk brightness itu karena mencerahkan ketiga RGB tersebut, jadi warnanya dia akan sangat cerah seperti itu. Oke, jika diturunkan dia akan menurunkan cahaya, jadi gelap. Oke, sini masih gelap karena default value-nya 1.0. Oke, reset. Selanjutnya ada image logarithmic. So, di sini dia mencerahkan bagian yang dimana gambar atau warna tersebut masih gelap seperti itu. Berbeda halnya dengan image brightness yang dimana semua red, green, dan blue-nya dicerahkan. Tapi image logarithmic ini hanya mencerahkan bagian-bagian yang gelap saja. Nah, dari awal jika bukan RGB dia akan diubah ke RGB. Selanjutnya dia akan membuat nomor hasil image output dengan ukuran yang sama. Selanjutnya dia akan mengambil atau mengakses pixel gambar input dan output di sini. Untuk setiap pixel nilai RGB jika nilai warnanya 0 diubah menjadi 1 untuk menghindari log 0 karena log 0 itu tidak ada nilainya. Setiap nilai dihitung dengan rumus logaritmik. Nah, di sini rumusnya itu juga berhubungan dengan import math yang di atas ini. Oke. R log sebarangan integer
255 dikalikan matlog. Nah, sesuai dengan import mat di atas. Sebenarnya untuk rumusnya itu dikalikan log saja, tapi karena kita harus mengakses library untuk matematikanya, jadi ditambahkan math.log. 1 ditambah logarithmic factor. Logarithmic factor itu dari slider yang di sini. Oke, selanjutnya dikalikan rate-nya dibagi matlog 256. Nah, hasil ini dibatasi agar rentang tetap selanjutnya dibatasi agar tetap 0 sampai 255. Nah, selanjutnya dia akan menyimpan nilai ke pixel gambar output. Nah, di sini juga ada perubahan. Jika dia 1 sama dengan binary hitam putih, 8 dia sama dengan abu-abu atau grayscale. Jika tidak, akan tetap masih RGB. Selanjutnya dikembalikan hasil logaritmiknya di back output. Oke, kita coba untuk logaritmiknya. Nah, karena tadi logaritmiknya tidak menggunakan 0, langsung 1, jadi default value-nya langsung 1 dia. Itu 0,1 masih sama. Oke, di sini logaritmiknya sudah berjalan, di mana gambar ini bisa dibilang cukup gelap, langsung dicerahkan. Gitu. Nih. Kalau dibedakan dengan brightness, itu. Oke. Reset biar aman. Oke, selanjutnya image blend. Sini ada 3 parameter image input 2. Jadi kita menggunakan dua buah foto atau image. Terus ada alpha. Alpha ini nilai yang akan ditonjolkan dari apakah itu dari foto pertama atau image 1 atau image yang kedua. Tuh. Terus image 1 dan 2 dirubah menjadi RGBA, yaitu red, green, blue, dan alpha. Terus diakses di sini, dan selanjutnya membuat blended image dengan image new. Artinya kita membuat ruang kosong blend image namanya untuk menampung dari hasil hasil dari foto tersebut. Dan di sini blended pixel dan diakses. Oke, for E in range image RGBA wide itu lebarnya, for J in range image 1 RGBA tingginya. Contohnya R1 G1 B1 A1 dengan pixel 1. Nah, di sini dia mengakses pixel 1 dan 2 dari warna-warna yang telah diakses tersebut. Terus dia akan diubah dengan new R dengan integer 1 dikurangi alpha dikalikan R1 ditambah alpha dikalikan R2. Nah, alpha dari hasil dicari sebagai nilai alpha terbesar dari keduanya. Nah, selanjutnya menyimpan hasil pixel ke gambar baru. Nah, di sini dia new R, new G, new B, new A. Nah, new A ini maksimal A1 dan A2. Jadi cuma ada 2 gambar terus aja. Jadinya di sini cuma ada 2 aja. Terus gambar hasil penyampuran dikembalikan, nanti ditampilkan. Oke, kita coba saja. Kita masukkan gambar yang kedua. Nah, di sini gambar
wajib ukurannya sama. Sini sudah ada dua gambar yang berbeda dengan ukuran yang sama, 512 kali 512 dengan color depth 24 juga, itu RGB. Kita image blend. Nah, di sini gambarnya sudah transparansinya sama, gambar satu dengan gambar dua. Di sini kita coba untuk membuat gambar satu lebih dominan alfanya. Oke, ini masih ada sedikit transparansi dari gambar satu untuk memperlihatkan gambar duanya. Kita coba misalnya gambar dua yang lebih dominan. Oke, masih sama. Oke. Selanjutnya ada image power law yang dimana kita mengatur kontras dari gambar tersebut. Ini jika bukan RGB akan dirubah ke RGB. Nah, dia akan membuat ruang kosong itu image output dengan yang sama dengan image input. Jadi hasilnya akan ditampung di image output seperti itu. Nah, sini dia mengakses pixel input dan pixel output. Selanjutnya for i in range image input dari lebarnya. Ya, for j dia mengakses dari tingginya. Nah, pixel input. Nah, dia akan mengakses dari red, green, dan blue dari pixel input tersebut. Sini R sama dengan maksimalnya itu 0, minimalnya itu 255. Untuk nilai barunya itu integer 255 kali R dibagi 255 dikalikan dengan gamma. Gamma itu slider dari sini menggunakan gamma. Nah, terus hasil dikonversi ke integer dan dibatasi 0 sampai 255 yang di sini. Oke, pixel outputnya akan menyimpan nilai baru dari R, J, dan B. Selanjutnya dikembalikan dalam mode RGB juga di image output. Oke, kita coba. Nah, karena saya menggunakan gambar satu sebagai pemrosesannya di sini, jadi semua saya seperti itu kan. Nah, untuk gambar kedua itu hanya untuk di image blend saja. Nah, sini kontrasnya sudah naik, artinya dia lebih cenderung lebih naik untuk warnanya. Jika 3.0 akan lebih hitam. Jika dikurangi, dia akan lebih cerah. Jadi untuk default value-nya itu 1.0, masih sama. Oke, selanjutnya ada rotate 90 clockwise. Itu di sini ada parameternya image input, cool depth, dan direction. Nah, jika gambar belum RGB dia akan berubah menjadi RGB. Selanjutnya membuat gambar baru dengan ukuran lebar dan tinggi tertukar. Oke, ini dia mengakses image outputnya. Selanjutnya for i in range image output size dari 0. Terus for j-nya in range-nya image output size 1. Nah, jika direction clockwise mengambil pixel dari J, tinggi asli dikurangi I kurang 1. Selanjutnya LC RGB sama dengan image input get pixel image input size 1 kurangi J kurangi 1 I, terus dia akan menyimpan ke pixel I dan J di gambar asli. Nih. Terus jika gambar cool depth sama dengan 1, dia akan berubah menjadi binary atau hitam putih.
Jika sama dengan 8, dia dirubah menjadi abu-abu atau grayscale. Jika tidak, dia akan tetap masih RGB. Terus dikembalikan dengan rotasi 90 derajat, itu clockwise. Coba kita tes. Oke, ada di set juga. Ini clockwise. Selanjutnya ada fitur spotted 180. Masih sama, jika dia bukan RGB atau 24 bit akan dirubah menjadi RGB. Ini make output, membuat gambar baru dengan ukuran yang sama dengan image input size. Terus pixel yang akan mengakses image output. Selanjutnya for I in range dengan image output size, terus for J in range dengan image output size 1. Terus untuk tiap pixel hasil mengambil pixel dari posisi lebar kurang 1, I kurang 1, tinggi kurang J kurang 1. Jadinya seperti itu. Dan hasilnya juga sama seperti itu. Lalu dia akan disimpan di tinggi dan lebarnya seperti itu. Kalau I itu lebar, kalau J itu tinggi. Nah, di sini juga ada dikonversi jika sama dengan 1 dia binary hitam putih, L atau sama dengan 8 dia grayscale atau abu-abu. Jika tidak, dia akan tetap masih RGB. Terus dikembalikan dengan yang sudah dibuat tadi menjadi 180 derajat. Oke, kita tes. Sudah? Oke, sudah. 180 derajat. Selanjutnya 90 unclockwise. Nah, di sini masih sama. Jika gambar belum RGB, dia akan dirubah atau dikonversi menjadi RGB. Terus buat gambar baru dengan tinggi dan lebar ditukar. Oke, bisa dilihat di sini ada perbedaan sedikit pada clockwise dan unclockwise bagian sini. Oke, selanjutnya akan mengakses image output menggunakan pixel. Selanjutnya for I in range image output size 0, for J in range size 1. If direction C, ambil pixel dari lebar itu dikurangi J dikurangi 1. Ini image input size-nya. Mana I, ini for I in range image output size 0. Jadinya ini si lebar dikurangi J dikurangi 1 terus I. Oke, else-nya itu J ini sama dengan tinggi dikurangi I dikurangi 1. Nah, nanti akan disimpan di sini mana di lebar dan tingginya. Oke, ini akan dikonversi juga hasilnya jika dengan 1 coolidepnya akan menjadi hitam putih atau binary. Jika 8 ya abu-abu grayscale. Jika tidak dia akan masih RGB. Terus dikembalikan dengan perputaran 90 derajat unclockwise. Nah, kita tes. Oke, sini sudah. Nah, itu flip vertikal. Nah, di sini jika gambar belum RGB, dia akan rubah ke RGB. Selanjutnya dia membuat ukuran gambar
kosong dengan ukuran yang sama dengan image input. Oke, di sini juga akan mengakses image input dengan pixel input dan pixel output. Terus akan membuat ukuran baru dengan width dan height atau lebar dan tinggi dengan tetap mengakses image input size. Nah, di sini. Nah, di sini untuk rumusnya itu Fourier in range tingginya, terus for x in range lebarnya. Nah, pixel outputnya x height dikurangi y kurangi 1 dengan pixel input x dan y. Jadi artinya x tinggi dikurangi y sama dengan 1, terus ke posisi x dan y. Nah, ini membalik gambar secara vertikal atas menjadi bawah. Nah, terus dikembalikan ke image output, itu yang sudah terbalik. Ke vertikal, kebalik. Nah, ini bisa dibedakan dengan 180. Bisa dilihat. Oke, misal dia gambar baru. Flip vertikal. Oke, selanjutnya untuk flip horizontal, itu mirror. Nah, jika gambar belum RGB, dia akan diubah ke RGB. Terus dibuatkan gambar kosong dengan tetap mengakses atau sesuai dengan image input. Nah, di sini pixel input dia mengakses image input dan pixel output dia mengakses image output. Nah, di sini tinggi dan lebar dan tingginya diakses dengan image input size yang dimana di sini di gambar kosong yang baru. Oke, selanjutnya pixel output lebar dikurangi x dikurangi 1 y sama dengan pixel input x y, dan hasilnya nanti akan gambar dibalik horizontal, kiri jadi kanan. Terus ini dikembalikan image outputnya. Oke, kita tes. Ini untuk horizontal. Oke, bisa lihat yang mirror. Set. Oke, lanjut. Tuh, make zoom in. Nah, di sini dia memastikan zoom levelnya itu minimal 1. Ini maksimal 1. Artinya di bawah 1 tidak boleh. Oke, kalau dia di bawah 1 jadinya zoom out seperti itu. Jadi dia menjaga agar nilainya tidak di bawah 1. Nah, zoom level ini didapat dari slider ini. Oke. Sini langsung membuat lebar baru new width dengan tetap mengakses image input size 0 dikali zoom level. Zoom levelnya itu berada di slider. Dan di sini juga sama, tingginya kita mengakses image input size 1 kali zoom level. Oke. Di sini membuat gambar hasil dengan ukuran baru. Oke. Nah, untuk setiap pixel input I dan J menyalin nilai Excel itu ke blok berukuran zoom level kali zoom level di gambar hasil. Nah, ini menyebabkan pixel digandakan sehingga gambar membesar seperti itu. Di sini dia. Ini untuk ukurannya. Di sini dia mengaksesnya. Terus gunakan pixel value. Pixel in-nya I dan J.
tinggi dan lebarnya. Nah, di sini zoom level, Y in range zoom level juga. Pixel outnya I dikali zoom level tambah X. Terus J dikali zoom level ditambah Y. Akan digandakan seperti itu. Terus dikonversi, jika cooldown sama dengan 1, dia akan berubah menjadi hitam putih. Terus sama dengan 8, dia akan abu-abu. Terus jika tidak, dia akan RGB. Terus dikembalikan ke image output, dia akan berubah, gambarnya dilipat gandakan. Jadi zoom in. Di sini saya coba sampai 2 saja. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk zoom out-nya, ini ada 3 parameter, itu tambahan zoom level yang sudah saya jelaskan tadi. Ini memastikan zoom level minimal 1 dan tidak melebihi ukuran gambar. Nah, min image input size minimalnya. Terus dia menghitung ukuran hasil baru dan dibagi dengan zoom level. Karena di sini zoom out ya jadinya dibagi atau dikurangi pikselnya tersebut. Kalau di zoom in ya dikalikan atau dilipat gandakan gitu. Terus make input mode, make outputnya dengan gambar kosong, yang mana di sini akan tambahkan dengan proses yang sudah kita rumuskan ini nanti di sana. Nah, di sini pixel out mengakses image output, terus pixel in dia akan mengakses image input. Terus for I in range dengan lebar yang baru, terus for J in range dengan tinggi yang baru. Terus pixel value-nya sama dengan pixel ins, I kali zoom level, terus J kali zoom level. Terus pixel out-nya itu mana I, J sama dengan pixel value, dan di sini dia. Nah, dikonversi sama dengan 1, dia akan binary atau hitam putih. Jika cool depth-nya 8 sama dengan grayscale atau abu-abu, terus jika tidak dia tetap akan RGB. Selanjutnya konversi gambar akan dikembalikan sesuai kondisi ini. Jika tidak, dia akan tetap masih RGB. Selanjutnya kita tes untuk zoom out-nya. Kita gunakan masih 2 di sini. Itu dia. Kalau 1 dia akan default. Oke. Itu saja dari fitur-fitur yang sudah saya buat. Saya berterima kasih karena sudah menonton. Jika ada salah kata yang saya ucapkan atau penjelasan saya yang kurang, saya minta maaf untuk penjelasan saya yang kurang ini, dan saya ucapkan Parama Santi untuk mengakhiri dari demo saya ini. Om Santi 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 Om. Terima kasih.